إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Ma'asyiral hadirin, ma'asyiral hadirat minal muslimin wal muslimat dimanapun berada, rahimakumullah wa ra'akum. Bersyukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala bagi yang penuh berkah, bagi yang penuh indah. Kita diberikan Allah subhanahu wa ta'ala kemudahan untuk bisa bersama-sama kembali untuk duduk dalam majelis yang mulia, walaupun kita bertemu di depan atau dibatasi oleh layar monitor. Namun itu semua tidak mengurangi kita untuk semangat di dalam menuntut ilmu dan untuk belajar agama serta membekali diri kita. Kita berharap kepada Allah, Allah menerima segala kebaikan dan segala usaha yang kita lakukan di dalam menuju ridha dan ampunannya. Kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Dan selawat juga kita berharap tersambung untuk para keluarga-keluarga beliau yang suci dan mulia, dan kepada para sahabat-sahabat yang selalu berjuang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kepada kaum muslimin yang selalu istiqamah di jalan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembali pada pagi ini kita melanjutkan pembahasan seputar kehidupan kita dan tanggung jawab yang mulia yang Allah berikan kepada kita semua, yaitu pendidikan anak dan bagaimana Islam memandu, bagaimana Islam berbicara tentang hubungan seorang ayah dan anak-anak mereka. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampaikan tentang alaqat atau usus, ya, prinsip-prinsip dasar yang harus dibangun, yang harus dijaga oleh ayah dan oleh orang tua dengan anak-anak mereka. Secara singkat kita ulangi, yang pertama adalah hubungan orang tua dengan anak harus dibangun di atas hubungan kepada Allah Azza wa Jalla, hubungan ibadah kepada Allah. Bahwa ketika kita mendidik anak-anak kita, itu merupakan hubungan yang harus kita sadari sepenuhnya, yaitu hubungan yang didasari, ya, hubungan yang didasari oleh ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah hubungan fitrah, di mana kita sebagai manusia ketika menikah dan ketika berumah tangga, maka ada keinginan hati dan semangat harapan mendapatkan keturunan. Maka ketika keturunan itu hadir di tengah-tengah kita, maka kita harus menyadari diri kita bahwa anak-anak itu merupakan
karunia Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri dan patut kita jadikan hubungan kita dengan mereka adalah hubungan secara fitrah dan hubungan secara tabi'iyah, yang ini semua telah dikuatkan oleh dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hubungan yang ketiga yang harus dibangun adalah hubungan yang didasari dengan tanggung jawab dari Allah Subhanahu Wa Taala, di mana Allah akan menanyakan dan akan meminta pertanggungjawaban kepada kita di hari kiamat kelak, sejauh mana tanggung jawab kita di hadapan Allah terhadap anak-anak dan keluarga kita. Kemudian yang keempat adalah hubungan yang harus dibangun dengan dasar kesadaran penuh bahwa anak di samping dia merupakan nikmat, dia juga merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat dalam sejarah para nabi dan rasul, ya, kita melihat model-model dan bentuk-bentuk ujian yang mereka alami sangat berbeda-beda dan bermacam-macam. Ada nabi yang Allah berikan kepadanya anak-anak yang semuanya adalah keturunan yang menjadi nabi dan rasul, dan ada pula seorang nabi yang diuji dengan kedurhakaan seorang anak, dan ada nabi yang diuji dengan anak-anak yang ingkar kepada syariat dan ajaran yang dibawanya. Maka kita harus sadar bahwa ketika kita mendidik anak-anak kita harus lihat bahwa anak merupakan nikmat, dan di satu sisi dia juga merupakan ujian. Ketika kita mendapatkan ujian tersebut, maka kita harus sadar dan harus kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian prinsip dasar yang harus dibangun adalah prinsip dasar yang berdiri di atas kebaikan-kebaikan. Ya, hubungan yang dibangun dengan anak kita adalah sebuah hubungan di atas kebaikan dan amal saleh, di mana anak-anak kita yang akan kita tinggalkan setelah kita, mereka itu akan menjadi salah satu bagian yang akan bermanfaat bagi seseorang ketika telah meninggal dunia dengan doa-doa yang dilantunkannya. Jadi hubungan tidak hanya hubungan yang ada secara jasadi, tapi juga harus dibangun hubungan kita dengan anak kita di atas cinta, di atas kasih sayang, dan di atas kelemah lembutan. Pagi ini kita melihat pengaruh daripada jika hubungan itu, prinsip dasar itu terlaksana dengan baik, maka kita akan mendapatkan manfaat-manfaat. Yang pertama, kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, yang pertama adalah hifzul abna wa raf'u manzilatihim bisalahi abaihim. Allah akan menjaga anak dan keturunan kita serta mengangkat derajat mereka disebabkan kesolehan orang tuanya. Apabila dibangun di atas kedasar hubungan iman kepada Allah, ibadah kepada Allah, kemudian tanggung jawab yang besar di hadapan Allah, maka ketika itu orang tua telah berusaha untuk mensolehkan dirinya dan berusaha untuk menjadi orang yang diteladani di dalam keluarganya, maka dengan kesolehan tersebut Allah akan menjaga anak dan keturunannya, serta Allah akan mengangkat derajat mereka. Ya. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama kita, bis salahil abai yahfazullah ta'ala abna'ahum fid dunya. Dengan kesalehan orang tua, maka Allah akan menjaga anak-anak mereka di dunia. Wa yarfa'u manzilatihim fil akhirah. Allah akan mengangkat manzilah mereka di akhirat. Yaqulu tabaraka wa ta'ala, ya, sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat Al-Kahfi, di mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan perjalanan Nabi Musa dan Khidir, ya, di mana mereka berdua berjalan dan menemukan sebuah dinding yang hampir roboh yang dimiliki oleh dua anak yatim di kota itu. Lalu kemudian mereka memperbaiki dinding tersebut, karena di bawah dinding itu ada kanz, ada harta, ada kekayaan yang Allah jaga untuk mereka. Ternyata kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah,
penjagaan Allah tersebut terhadap harta-harta anak mereka itu disebabkan dengan kesolehan, disebabkan oleh kesolehan-kesolehan yang ada pada orang tua mereka. Allah katakan, wa kana abuhuma salihah. Ya, kedua orang tua anak ini saleh. Yang menarik adalah Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan kesolehan itu tidak langsung ada pada orang tua kandung mereka, tapi ternyata kesolehan itu juga terdapat pada kesolehan-kesolehan kakek-kakek mereka. Bahkan Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ini sudah keturunan yang ketujuh. Coba lihat bahwa ternyata ketika kita menjadi seorang ayah hari ini dan kemudian anak kita menikah, maka kita menjadi seorang yang akan mendapatkan nikmat cucu. Mudah-mudahan ketika kita mendapatkan cucu, lalu kemudian cucu kita menikah kembali dan mendapatkan anak dan seterusnya. Coba kita lihat rentang waktu yang mana Allah menjaga mereka ini bukan hanya anak langsung, tetapi perjalanan keturunan yang panjang, masa yang sangat panjang, sampai Allah jaga keturunan yang ketujuh dari orang tua yang soleh ini. Subhanallah. Bisa kita bayangkan kaum muslimin, kalau kita hari ini meletakkan batu bata kesolehan itu dan memulai membangunnya dengan rapi dan sungguh-sungguh, maka insya Allah anak dan keturunan kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Didasari kesolehan kita, didasari kebaikan kita, didasari dengan ketaatan kita, maka Allah akan menjaga anak dan keturunan kita. Ya. Wa fi hadza dalilun ala anna ar-rajul as-salih yuhfazu fi dzurriyyatihi. Dari ayat ini dapat kita ambil pelajaran bahwa orang-orang yang saleh maka kemudian dia akan dijaga dalam keturunannya, akan dijaga Allah pada keturunannya. Ya. Wa tashmaluhum barakatu ibadati. Ya. Keberkahan dari ibadah kita, ibadah yang kita lakukan juga akan meliputi mereka. Ketaatan, amal saleh, ya, ibadah yang kita lakukan juga akan meliputi mereka. Fi dunya wal akhirah, baik itu di dunia ini maupun di akhirat kelak. Dan inilah yang harus kita pahami kaum muslimin, bahwa kesolehan orang tua akan menjadikan benteng perlindungan pada anak. Jadi bukan main-main kesolehan itu, bukan perkara yang ringan, tetapi sangat berefek untuk penjagaan keturunan. Hari ini ada orang yang merasa dengan harta yang Allah berikan kepadanya bisa mencukupi dan bisa melanggengkan kehidupan anak dan cucunya. Ya. Dia merasa bahwa harta itulah yang akan bisa menjaganya. Dengan harta itulah dia akan bisa hidup dengan aman dan tentram. Tapi ada hal yang mesti kita perbaiki dari pemahaman ini kaum muslimin, kaum muslimat, bahwa kesolehan itu jauh lebih memberikan jaminan terbaik untuk anak-anak kita. Kesolehan merupakan jaminan terbaik untuk mereka. Ya. Jangan hanya kita berpikir harta benda yang kita miliki ini akan bisa menjaga, mengeksiskan anak keturunan kita, tidak. Tapi yakinlah bahwa ketika kesolehan itu hadir pada diri kita, orang tua, maka itu akan lebih melanggengkan, lebih menjaga dan lebih mengeksiskan mereka nanti di kemudian hari. Inilah kisah yang sangat luar biasa yang kita baca pada kisah Umar bin Abdul Aziz rahimallahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Ketika sakit menjelang kematian, maka dia dipanggil oleh salah seorang dari stafnya untuk menyampaikan pesan kepada Umar. Ya. Salah seorang staf dari Baitul Mal mengatakan, wahai Amirul Mukminin, tunjuklah aku atau orang-orang yang semisalku untuk bisa menjaga dan memperhatikan kehidupan anakmu setelah engkau meninggal dunia. Maka ketika Umar mendengarkan ucapan ini, maka dia minta didudukkan dan dia berterima kasih atas perhatian yang diberikan. Lalu kemudian dia berkata kepada orang tersebut, wahai saudaraku, bahwa aku tidaklah meninggalkan sesuatu
kepada anakku kecuali memang itu adalah hak dan miliknya, dan aku tidak berikan sesuatu kepada mereka kecuali memang itu adalah hak dia. Dan ketika aku tinggalkan anakku dalam kesalehan dan keimanan kepada Allah, maka yang akan menjaga anakku nanti adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang akan menjaga dan memelihara anakku adalah Allah Subhanahu wa taala. Fi'lan, bahwa ketika Umar bin Abdul Aziz meninggal dunia, dia hanya meninggalkan sedikit harta, dan dengan harta yang sedikit itu anak-anak yang ditinggalkan dalam keimanan dan ketakwaan kepada Allah, maka anak-anaknya menjadi orang-orang yang terdepan di dalam membela agama Allah, di dalam berjuang berjihad dengan harta-harta mereka. Coba lihat, anak mereka dijaga oleh Allah, anak Umar bin Abdul Aziz dijaga oleh Allah, serta harta yang sedikit tersebut Allah berkahi dengan mengembangkan harta itu, ya, dengan menjadikan harta itu berlipat-lipat, dan kemudian harta itu bermanfaat bagi diri mereka dan harta serta agama mereka. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Jika harta kita tinggalkan pada anak-anak kita dengan tanpa kesolehan pada diri mereka, maka anak-anak ini akan menjadi rusak karena tidak faham dengan tujuan harta yang ditinggalkan tersebut. Ibarat kata bahwa anak yang ditinggal dengan harta yang banyak tanpa dibekali iman yang cukup, maka ini bukan menjadikan anak akan eksis dengan kebaikan, tapi malah akan jatuh pada keburukan dan kemaksiatan. Ikhwani wa akhwati fillah, hafizakumullah. Muhammad Ibn al-Munkadir berkata, "Inna Allah yahfazul 'abdal mu'min fi waladihi wa waladi waladihi." Ya Allah, sesungguhnya Allah akan menjaga seorang hamba yang mukmin pada anaknya dan pada anak dari anaknya. Allah menjaga diri seorang mukmin, dan Allah akan menjaga anaknya dan anak dari anaknya. Ya. Wa yahfazuhu fi duwairatihi wa duwairatin haulahu ma dama fihim. Fala yazaluna bihibzi minallahi wasitir. Allah tidak hanya menjaga hamba Allah yang saleh, dan tidak juga hanya pada anaknya, tapi juga pada cucu dan cicitnya, serta rumah-rumah yang ada di sekitar yang di mana dia tinggal, serta Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga mereka dan melindungi mereka. Subhanallah, kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, andai setiap rumah berusaha dengan maksimal untuk menjadikan dirinya hamba Allah yang saleh dan berusaha untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah, manfaatnya tidak hanya Allah jaga diri dan keluarganya, tetapi masyarakat sekitarnya pun akan mendapatkan manfaat dari penjagaan Allah, dari ibadah yang dia telah lakukan tadi. Nah, ini luar biasa kaum muslimin. Andai setiap penghuni rumah itu berusaha menjadi hamba Allah yang saleh, maka keberkahan Allah akan turun kepada masyarakat tersebut, dan mereka akan dijaga Allah dari segala bentuk segala keburukan dan segala musibah. Jazaul abd salih ikramu dzurriyyah. Balasan bagi seorang ayah yang saleh, Allah akan memuliakan keturunannya. Fa in lam yakunil walad salihan ma imanil walidaini fa innallaha yunqidhuhuma min. Ya. Jika seandainya anak itu tidak menjadi anak yang saleh bersama iman orang tuanya, maka Allah pun akan menyelamatkan. Artinya, kalaupun keimanan anak itu tidak seperti keimanan orang tuanya, maka Allah tetap akan mengangkat dan menjaga keturunan-keturunannya. Kita lihat ya bahwa di dalam surat At-Tur ayat 21, Allah Subhanahu wa taala ya memesankan kepada kita betapa pentingnya kesalahan orang tua. Allah taala berfirman, "Walladzina amanu
wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang tua yang beriman dan keimanan mereka diikuti oleh anak keturunan mereka, ya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala alhaqna bihim dzurriyyatahum. Allah akan menggabungkan keturunan mereka ini, Allah akan sambungkan, Allah akan pertemukan keturunan mereka itu, ya, dengan bapak-bapak mereka. Wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin. Para ulama menjelaskan bahwa ayat ini adalah berbicara tentang kesolehan orang tua. Ketika di hari kiamat kelak orang tua menepati tingkat yang paling tinggi dari surga, maka kemudian anak-anak mereka tidak mencapai tingkatan seperti tingkatan orang tuanya, maka Allah akan menaikkan derajat surga anak-anak mereka sampai mereka berkumpul bersama dalam satu tingkatan tersebut. Inilah kenikmatan yang luar biasa di dunia. Bahkan di akhirat kelak Allah akan gabungkan kebersamaan di dunia ini dengan kebersamaan di akhirat pula di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah akan mengangkat derajat seorang hamba, ya, di dalam surga. Dan ternyata ini adalah manfaat dan buah daripada anak yang saleh yang selalu mendoakan dan meminta ampun kepada Allah atas dosa-dosa orang tuanya. Jadi ayat dalam surat At-Tur 21 itu berbicara tentang kesolehan orang tua yang akan memberikan manfaat kepada anak, dan di sisi lain ada hadis yang menjelaskan bahwa orang tua akan diangkat oleh Allah kedudukannya dikarenakan kesolehan anak, ya, dikarenakan doa seorang anak, dikarenakan istighfar yang senantiasa diucapkan oleh anak untuk kedua orang tua mereka. Jadi ternyata kaum muslimin kaum muslimat, kesolehan kita sebagai orang tua itu akan meningkatkan, akan menjaga dan akan meninggikan derajat anak dan keturunan kita. Dan begitu pun ketika anak-anak kita soleh dan kita telah meninggal dunia, kita juga mendapatkan manfaat dari doa-doa dari anak-anak yang soleh tersebut. Fasalahul ibn sababun li istimraril amal salih lil ab ba'da mamati. Kesolehan seorang anak merupakan sebab keberlangsungan, ya, amal-amal saleh bagi ayah setelah matinya. Jadi ibarat ketika kita mendidik anak-anak kita anak-anak yang baik, maka amal soleh kita tidak akan pernah terputus, ya, dikarenakan salah satu dari anak kita atau dari anak-anak kita ini anak-anak yang baik yang selalu mendoakan dan memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah hafizakumullah. Ya, inilah yang pertama, pengaruh daripada prinsip dasar hubungan ayah dan anak tadi. Jika dilakukan, maka Allah akan menjaga anak kita dan mengangkat derajat mereka. Yang kedua dari pembahasan ini kaum muslimin kaum muslimat adalah nikmat yang Allah berikan kepada anak itu merupakan nikmat yang Allah berikan kepada ayah, ya, merupakan nikmat yang Allah berikan kepada anak yang mesti kita syukuri. Artinya apa? Ketika kita diberikan Allah Subhanahu wa taala kemudahan di dalam menjaga prinsip-prinsip tadi dan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada anak-anak kita adalah nikmat yang wajib untuk kita syukuri. Ikhwani, berbicara tentang syukur, maka ada sebuah keluarga yang patut kita teladani, yaitu keluarga yang mana Allah sampaikan di dalam lisan Sulaiman alaihissalam, yang mana dia berkata, wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadika as-salihin. Ya. Di sini kita dapatkan bahwa dia berkata, ya Allah, berikanlah kepadaku ilham untuk tetap mensyukuri nikmatmu yang telah engkau anugerahkan kepadaku
dan kepada ibu bapakku, dan untuk mengerjakan amal saleh yang engkau ridhai, dan masukkanlah aku dengan rahmatmu ke dalam surga, ya, ke dalam surga atau ke dalam golongan hamba-hambamu yang saleh. Mari kita lihat kaum muslimin kaum muslimat betapa, ya, ketika Sulaiman mendengarkan ucapan-ucapan semut, ya, dan dia tersenyum dengan tertawa karena mendengarkan perkataan semut tersebut. Lalu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah membimbingnya, agar Allah berikan ilham kepadanya, agar Allah jadikan dia hamba-hamba Allah yang bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepadanya, dan semoga Allah berikan taufik kepadanya untuk bisa mengerjakan amal saleh yang diridhai olehnya, serta dimasukkan kepada golongan hamba-hamba yang taat dan baik kepadanya. Artinya bahwa ketika kehadiran anak-anak kita, ketika kita melihat, ketika kita mampu untuk berbuat baik, dan ketika kita menjaga prinsip dasar dengan baik, maka semua itu adalah nikmat yang patut kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun keadaan kita, apapun kondisi kita, maka lisan kita tidak boleh putus dan lisan kita tidak boleh berhenti untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kesyukuran itu akan melahirkan nikmat-nikmat yang banyak, akan melahirkan faedah-faedah yang sangat luar biasa di dalam kehidupan kita bersama keluarga kita. Ikhwani wa akhwati fillah habibakumullah. Nah, yang ketiga di antara pengaruh yang kita dapatkan ketika kita menjaga prinsip dasar tersebut adalah tahallil aba birrahmah. Maka kita akan berhias dengan penuh kasih sayang. Kita akan memiliki sifat yang penuh kasih sayang, akhlak yang mulia, akan bisa berkata jujur, akan bisa berbuat adil, akan berusaha untuk selalu menjadi terdepan di dalam tauladan bagi anak-anak kita. Kenapa? Karena hubungan yang dibangun adalah hubungan tanggung jawab, hubungan fitrah, hubungan amanah, ya, hubungan berbuat baik. Kita sudah tahu itu. Maka kalau kita faham prinsip dasar itu, kita akan menjadi orang yang penuh dengan kasih sayang kepada anak-anak kita, ya. Ikhwani wa akhwati fillah habibakumullah, kita harus sadar bahwa pendidikan yang harus dibangun, pendidikan yang dibangun di atas kelemah lembutan, pendidikan yang dibangun di atas kasih sayang merupakan pendidikan yang telah dicontohkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, ya. Maka dalam banyak contoh, ya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bagaimana beliau memberikan pola yang luar biasa di dalam mendidik anak-anak dan mendidik generasi-generasi awal di zaman itu. Seperti yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, ja'a Arabiyyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang Arab yang datang kepada Rasulullah berkata, tuqabbiluna as-sibyana fama nuqabbiluhum. Dia melihat, apakah kalian Masya Allah mencium dan memeluk anak-anak kalian semuanya, dan kami tidak mencium mereka. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, aw amlik laka an naz'a Allah min qalbika rahmah. Ya. Kalau kita tidak takut untuk dicabut Allah Subhanahu wa taala kasih sayang dari hati kita, maka kita harus selalu mencium dan berkasih sayang kepada anak kita. Dalam riwayat lain, ketika ada seorang sahabat yang tidak mencium anaknya yang jumlahnya sangat banyak, maka Nabi SAW mengatakan, man la yarham la yurham. Yang tidak pandai berkasih sayang, maka dia tidak akan disayangi Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih banyak contoh-contoh yang bisa kita ambil dalam kehidupan Rasulullah SAW, ya, sebuah prinsip yang sangat luar biasa dan sebuah contoh yang luar biasa dari Nabi kita alaihissalam, ya, di dalam berinteraksi dengan anak kita yang penuh dengan kasih sayang. Wa rahmatul aba'i bil abna tatbiqun amaliyun yadfa'ul abna liittikhadhiha adaban wa manhajan mustamirran lil ta'amul.
ya, bahwa kasih sayang seorang ayah kepada anak adalah sebuah amal yang patut, ya, tatbiq amali, sebuah aplikasi amal yang mesti kita jaga, yang membuat anak kita akan mengambil pelajaran adab, ya, kemudian metode dan bagaimana berinteraksi, ya, sawan fi dakhil usra ma'abaihim wa ikhwanihim au fi kharijiha. Anak kita akan bisa pandai berinteraksi dengan orang, baik itu sesamanya di dalam keluarga ataupun bersama orang lain di rumah, di luar rumah sana. Artinya ketika kan kita berkasih sayang, berinteraksi dengan penuh kasih sayang dengan anak kita, maka anak kita akan bisa melihat, oh ternyata begini berinteraksi itu, oh ternyata begini pola berkomunikasi itu, oh ternyata begini cara kita berhubungan dan berinteraksi dengan orang lain. Maka dengan contoh yang telah dicontohkan oleh orang tuanya tadi, maka dia akan pandai dan dia akan paham bagaimana seharusnya berinteraksi dengan orang lain. Nah, masih banyak manfaat-manfaat yang bisa kita dapatkan dari memahami prinsip dasar tadi. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ya, paling tidak kita memahami yang pertama adalah dengan pandainya kita menjaga prinsip dasar tadi, insya Allah Allah akan menjaga anak kita dan Allah akan angkat derajat mereka. Kemudian kenikmatan yang ada pada diri kita dan anak kita adalah sebuah nikmat yang patut kita syukuri bersama kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, betapa banyak orang yang merindukan anak dan keturunan namun belum diberikan Allah kepada mereka. Nah, kita yang sudah mendapatkan anak tersebut, mari kita selalu berusaha untuk bersyukur kepada Allah. Ya, kita didik mereka dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kelembutan, serta kita berinteraksi dengan cara yang sangat dipandu, yang sangat mencontohkan akhlak keteladanan. Yang ketiga adalah kita harus berhias dengan kasih sayang. Karena ketika memahami prinsip dasar tadi, maka tidak ada orang tua yang kasar, tidak ada orang tua yang penuh dengan sikap tidak baik ketika mendidik anak-anak mereka. Pasti ketika dia memahami prinsip dasar itu, dia akan pandai untuk berlemah lembut kepada anak-anaknya dan bersabar ketika diuji dengan sesuatu. Wallahu taala alam bissawab, ya. Dan insyaallah kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya tentang pengaruh-pengaruh tersebut. Wabillahi taufik. Saya kembalikan kepada saudara saya Ustaz Rai. Baik, jazakumullah khairan Ustaz untuk materi kita di kesempatan hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita bahas terhadap pengaruh dari prinsip dasar hubungan ayah dan anak ini bisa kita terapkan juga dalam kehidupan sehari-hari. Kita ke pertanyaan yang sudah masuk di 081273 335531 untuk kesempatan hari ini, Ustaz. Kita coba jawab yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Diana di seputaran Sari Bangun. Assalamualaikum, Ustaz. Mohon bertanya, Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, apakah suuzon kita terhadap saudara kita sesama muslim itu merusak iman dan pahala dari amal-amal yang sudah kita kerjakan? Kalau iya, mohon solusinya seperti apa, Ustaz? Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Kita ini adalah hamba Allah yang tidak pernah luput dari salah dan dosa. Dan kita juga Allah berikan pada diri ini, Allah juga berikan pada diri kita, ya, potensi baik dan potensi buruk. Dan di antara potensi-potensi baik itu sangat banyak. Begitupun potensi-potensi buruk. Tergantung kita menjaga dan bagaimana kita mengembangkan dari potensi-potensi baik itu dan menjauhkan potensi-potensi buruk tadi. Nah, di antara akhlak yang tidak baik itu adalah prasangka-prasangka buruk, ya, yang mana itu akan melahirkan berbagai macam perasaan-perasaan tidak enak dalam diri kita. Zon, ya, zon yang buruk itu tidak lain akan melahirkan dosa-dosa dalam diri kita. Ya. Zon tidak akan melahirkan kebaikan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, iyyakumul zon. Ya. Hendaklah kalian menghindari prasangka buruk itu. Ya. Kenapa? Karena memang
prasangka buruk itu akan terdapat di dalamnya dosa. Ya. Oleh itu akhi fillah atau ukhti fillah, jauhilah prasangka buruk itu, karena prasangka buruk itu adalah dosa, dan dosa tentu akan memberatkan hari-hari kita dan akan menjauhkan kita dari rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jika terjadi sesuatu ya dalam kehidupan kita, maka solusinya akhi fillah adalah kita jangan memberikan penilaian langsung. Kalau kita mendengarkan tentang saudara kita ya lakukan ini terhadap kita dan atau melakukan sesuatu tentang diri kita dan itu sampai kepada kita beritanya, maka jalan yang terbaik atau solusi yang paling baik adalah kita melakukan arahan dari syariat ini dengan cara at-tabayyun. Ya, kalau ada sesuatu yang sampai kepada kita dan kita belum pasti sesuatu itu apa ia dilakukan atau tidak, maka mesti yang kita lakukan adalah at-tabayyun. Ya, kita melakukan ya tabayyun, mencari data dan berita apakah benar apa salah. Kalau benar adanya, maka kita islah dan kita lakukan apa yang kenapa ini terjadi. Ya, kita tanyakan. Namun jika seandainya itu tidak terjadi dan itu hanya berita-berita saja, maka kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan kita lanjutkan buruk sangka kita kepadanya. Islam selalu menjaga umatnya untuk selalu berada pada kebaikan-kebaikan. Ukhti fillah atau akhi fillah, jauhilah prasangka buruk karena itu akan menghanyutkan ke dalam kubang dosa dan kemaksiatan. Dan yang kedua, andai zon itu tiba atau sampai kepada kita atau berita-berita tentang diri kita sampai kepada kita, maka hendaklah dilakukan dengan cara tabayyun terlebih dahulu ya, sampai berita itu kita dapatkan apa benar apakah salah ya. Kalau berita itu benar, maka kita tanyakan dengan cara yang baik dan kita berislah ya. Namun jika seandainya tidak benar, kita segera minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena prasangka itu akan melahirkan dosa-dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pun hasad, iya, kalau hasad sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan ya, fa innal hasada ta'kulul hasanat, maka hasad ya itu menggugurkan kebaikan-kebaikan kita. Dia akan memakan amal-amal yang kita lakukan. Adapun zon itu ya, itu akan menjadikan kita orang-orang yang masuk ke dalam jatuh kepada kubangan dosa. Jadi kita berdosa di sisi Allah Subhanahu wa taala, telah memberikan prasangka buruk kepada saudara atau saudari kita. Wallahu taala alam bissawab. Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan Ukti Diana yang di seputaran Antara bisa memahami dari jawaban Ustaz. Kita ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan soal pendidikan anak atau pendidikan keluarga, parenting keluarga saat ini Ustaz. Banyak program, apakah ini dibenarkan sesuai syariat? Seperti contoh Ustaz, dalam program parenting tersebut diajarkan kalau untuk melarang anak jangan dengan kata jangan, tetapi dengan menggantinya dengan kalimat suruhan. Kemudian banyak lagi contoh seperti mengganti kalimat-kalimat larangan lain dengan mengusahakan untuk mengajak anak berdialog melakukan hal yang lebih baik. Apakah ini dibenarkan sesuai syariat atau memang ada panduan dalam Islam? Naam, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Pendidikan anak atau pendidikan keluarga yang terbaik itu adalah pendidikan yang telah dicontohkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya. Semua perkataan Nabi dan perbuatan Nabi serta sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah panduan di dalam pendidikan anak dan keluarga kita. Kalau kita melihat konsep Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam pendidikan anak, ketika anak itu salah atau melakukan sebuah kekhilafan ya, maka kita luruskan.
maka kita luruskan, ya, kita sampaikan, kita perbaiki dan kita benarkan. Ya. Tidak ada masalah ketika kita melihat anak-anak kita melakukan sebuah kesalahan dengan mengatakan jangan atau tidak boleh melakukan. Ini adalah konsep nubuwah. Ini adalah konsep Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada orang yang mengatakan kamu tidak boleh mengatakan kepada anakmu jangan kamu ini atau jangan mengatakan tidak. Ini adalah konsep-konsep yang dibangun di atas konsep-konsep Barat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan, ya, banyak kita dapatkan dari perkataan-perkataan Rasulullah SAW, sikapnya ketika cucu beliau memakan kurma sedekah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya menegurnya dengan kata tidak, tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memasukkan kedua tangan ke mulut mungil tersebut. Kenapa demikian kaum muslimin? Karena memang Nabi ingin mengajarkan kepadanya ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Ini perkara yang haram dilakukan. Jadi andai ada orang yang berteori tidak boleh kita mengatakan tidak atau tidak boleh mengatakan jangan kepada anak kita, maka ini sungguh bertentangan dengan konsep Al-Quran sendiri. Bahkan dari konsep Al-Quran kita dapatkan ketika Luqman berbicara kepada anaknya, bahkan nasihat pertama yang Luqman katakan kepada anaknya apa? La tusyrik billah. Jangan engkau katakan, ya, jangan engkau mensyirikkan Allah. Di Luqman mengatakan la tusyrik billah. La itu artinya tidak. La tusyrik billah artinya jangan engkau mensyirikkan Allah. Ini Luqman saja yang mana Allah jadikan namanya dalam sebuah nama surat. Dan kemudian di dalam untayan nasihat itu terdapat banyak kata la, yang kata-kata la itu merupakan larangan. Di antara kalimat la yang disebutkan oleh Luqman, la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Artinya ini tidak bertentangan dengan syariat Islam. Bunda, ya, ayah bunda, katakan tidak atau katakan jangan. Jangan kamu mencuri, jangan kamu mengambil barang orang. Jangan kamu, ya, pergi ke tempat itu dan seterusnya. Masih banyak kata-kata. Silakan, tidak ada larangan. Bahkan tidak bertentangan dengan konsep Al-Quran dan konsep Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara syubhat yang dikatakan oleh orang-orang yang memiliki teori ini adalah kalau sering-sering kita mengatakan jangan kepada anak kita, maka yang akan terrekam oleh anak kita kata-kata tidak dan kata jangan. Nah, ini tidak baik untuk perkembangan mereka. Sungguh ini hanya teori zon, ya. Teori zonni saja. Ini hanya kesimpulan yang didasarkan kira-kira dan rasa-rasa. Tapi Al-Quran sendiri ketika larangan itu maka mengatakan la tusyrik billah. Kata Luqman saja begitu. Ya, dan Nabi SAW juga demikian dengan anak-anak para sahabatnya. Jadi ayah bunda jangan ragu mengatakan tidak, jangan mengatakan jangan ketika anak kita melakukan kesalahan-kesalahan atau ingin melakukan sesuatu yang bertentangan dengan agama kita dan syariat kita. Ya. Nah, yang kedua, apa yang disampaikan mesti dialog, iya. Ya. Memang kita dituntut berdialog dengan anak-anak kita, ya bunda. Bagaimana Al-Quran mengabarkan kepada kita ada 17 dialog dengan anak itu, ternyata ada 14 dialog adalah dialog ayah dengan anak, hanya 2 dialog bunda dengan anaknya. Satu lagi, ya, apakah ayah atau bunda, tetapi Allah mengijmalkan dalam penyebutannya. Intinya bahwa ketika ingin memperbaiki kondisi anak kita, maka usaha yang kita lakukan mesti dialog, ya. Mesti kita berbicara dengan pola dialog dengan anak-anak kita. Ya, barangkali anak kita melakukan sesuatu karena memang dia belum paham atau karena memang tidak mengerti. Maka langkah utamanya adalah dengan cara mendialogkan, berbicara, dengan berdiskusi, bercerita dengan anak-anak kita. Ini benar. Ini benar. Ya, sampaikan kepada anak kita. Makanya sebelum anak kita ini
dilarang, maka kita harus memberikan sebuah usaha untuk memahamkan. Kita tidak boleh langsung, bisa jadi anak kita belum paham gitu. Kalau belum paham, maka ada tugas kita, yaitu memberikan informasi dan pelajaran kepadanya. Hiwar itu artinya dialog, dan ini banyak sekali di dalam Al-Quranul Karim, dialog ayah dengan anak dan dialog orang tua dengan anak. Ini konsep yang benar, ya. Ketika ingin memperbaiki keluarga, maka solusi yang Al-Quran tawarkan adalah solusi dialog tersebut, seperti dialog Nabi Yakub dengan Yusuf alaihissalam, seperti dialog Nabi Shu'aib dengan anaknya, seperti dialog Nabi Nuh dengan anaknya, seperti dialog Nabi Ibrahim alaihissalam dengan anaknya Ismail alaihissalam, dan seterusnya. Masih banyak pola-pola dialog. Inilah dua hal yang ingin saya sampaikan. Teori pertama tadi itu tidak benar, ya, di dalam Islam, ya, kalau kecuali mungkin teori-teori Barat yang mengatakan tidak boleh mengatakan jangan atau tidak kepada anak kita. Tapi Al-Quran, berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita dapatkan itu tidaklah mengapa kita mengatakan tidak kepada anak kita jika kita lihat dalam kondisi salah. Dan berdialog juga merupakan solusi yang Allah hadirkan melalui Al-Quran, ya. Allah hidangkan melalui kisah-kisah para nabi dan rasul dalam dialog mereka terhadap anak-anak mereka. Semoga Allah memberikan kepada kita kemudahan untuk mendialogkan sesuatu dengan anak kita dengan baik, dan kita menggunakan waktu-waktu yang berkualitas dengan memberikan pesan-pesan yang baik kepada anak-anak kita. Wallahu taala a'lam bissawab. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh ibu ataupun ayah bunda yang bertanya untuk kesempatan hari ini. Dan untuk hari ini kita cukupkan sepertinya untuk kajian bersama Ustaz. Insya Allah di esok kita akan lanjutkan kembali dengan waktu dan frekuensi yang sama dengan lanjutan tema. Apapun untuk semua salah kata dan khilaf bicara, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.